Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Kami akan menjelaskan tentang modul 6 yaitu data link layer. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Wibawa dengan NIM 407. Nama saya Sadaikan Sodik dengan NIM 398. Dan saya Muhammad David Rahmadi dengan NIM 392. Selanjutnya, materi pertama yaitu apa itu data link layer akan dijelaskan oleh Mas Sodik. Silakan. Apa itu data link layer? Data link layer adalah layer 2 dalam model Open System Interconnection, berfungsi sebagai jembatan vital antara layar jaringan secara logis dan perangkat fisik. Layer ini bertanggung jawab untuk komunikasi antarmuka, jaringan NIC to NIC, yang berdekatan, memastikan transfer data yang efisien dan bebas kesalahan di media fisik. Peran utamanya adalah menyiapkan data dari layar jaringan untuk ditransmisikan melalui media fisik seperti kabel Ethernet atau sinyal Wi-Fi, mengelola akses ke media, dan menyediakan penanganan kesalahan dasar. Nah, fungsi kuncinya sini, fokus utamanya adalah memastikan transfer data yang efisien dan bebas kesalahan melalui media fisik. Moderator. Kemudian fungsi utama data link ini, pertama ada akses media, menyediakan mekanisme akses ke media transmisi untuk layar di atasnya. Nah, fungsinya juga mengatur bagaimana beberapa perangkat dapat berbagai media transmisi fisik yang sama tanpa terjadi kolisi. Yang kedua ada enkapsulasi data, mengubah paket layer 3 IPv6 dan atau IPv4 menjadi frame layer 2 yang sesuai transmisi. Frame ini ditambahkan ke header dan trailer. Prosesnya disebut framing. Yaitu kontrol aliran, yaitu mengontrol penempatan dan penerimaan data di media fisik. Memastikan bahwa perangkat pengirim tidak membanjiri perangkat penerima dengan data yang terlalu cepat. Setelah itu ada pertukaran frame, melakukan pertukaran frame data antar endpoint yang terhubung. Ini mencakup mekanisme untuk mengendalikan pengirim frame yang andal, termasuk mekanisme pengakuan ACK dan pengiriman ulang jika terjadi kesalahan atau frame hilang. Yang kelima ada identifikasi protokol, mengarahkan data ke protokol layar atas yang sesuai setelah diterima. Setelah frame data diterima dan decapsulate, data link layer harus memberitahu network layer di atasnya tentang jenis paket yang ada di dalamnya. Yang ketiga ada error detection, mendeteksi kerusakan pada frame dan menolak frame yang tidak valid. Menggunakan algoritma Cyric redundancy check yang ditambahkan ke trailer film. Oke. Selanjutnya,
Materi not pentingnya data link layer dijelaskan oleh Mas Hafid. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang node dan pentingnya data link layer. Sebelum kita mulai, jadi apa sih itu node? Node itu adalah setiap perangkat yang mampu mengirim, menerima, atau meneruskan data dalam suatu jaringan. Node bukan hanya komputer, tetapi mencakup berbagai perangkat lain yang terhubung di jaringan. Contohnya, laptop, PC, server, smartphone, printer jaringan, switch, access point, IoT device. Nah, dalam jaringan modern, setiap model memiliki data identitas penting, kayak alamat fisik, digunakan di data link layer, terus IP juga. Nah, mengapa data link layer itu penting untuk node? Yang pertama itu untuk menghubungkan dua dunia, yaitu logis dan fisik. Network layer itu mengatur logika routing, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengirim data ke kabel atau sinyal Wi-Fi. Disinilah data link layer bekerja. Data link itu menerjemahkan data menjadi frame fisik, menyusun bagaimana frame harus dibuat, menentukan siapa yang boleh mengirim, dan memastikan tidak ada tabrakan data. Yang kedua yaitu menangani keragaman media. Setiap jenis media memiliki karakteristik unik. Ya, yang pertama itu ada Ethernet, kabel tembaga, kedua ada Wi-Fi, gelombang radio, tiga ada fiber optik atau cahaya, keempat ada serial one. Nah, yang ketiga itu komunikasi yang andal antar node. Data link layer memastikan bahwa frame dikirim secara berurutan, frame yang rusak tidak diterima, perangkat tidak saling mengganggu saat mengirim, alamat MAC tujuan benar. Artinya, node dapat bertukar data secara tepat, bersih, dan terstruktur. 4. Yaitu membantu switch dalam forwarding. Switch bekerja murni di data link layer, sehingga dapat membaca MAC address, membangun MAC address table, meneruskan frame hanya ke port yang tepat. Nah, ini tuh membuat komunikasi antar node menjadi cepat dan efisien. Kelima, mengurangi beban layer 3 atau IP. Jika data link layer tidak menangani error, akses media, dan enkapsulasi, maka network layer akan terbebani. Oleh karena itu, data link layer bertindak sebagai penyaring dan pengatur tahap awal, sehingga IP hanya fokus ke routing dan addressing. Oke, kita lanjut ke bagian supplier data link layer. Data link layer dibagi menjadi dua supplier oleh IEEE 802 agar kerjanya lebih terorganisir. Kita akan membahas bagian LLC atau Logical Link Control. LLC adalah supplier yang bekerja lebih dekat ke network layer atau IP. Nah, peran utamanya itu adalah yang pertama itu identifikasi protokol layer 3. Ketika frame diterima, LLC menentukan protokol apa yang harus menerimanya, kayak IPv4, IPv6, ARP, STP, LAN, dan sebagainya. Yang kedua, itu kontrol aliran atau flow control. LLC mengatur kecepatan pengirim agar device cepat tidak membanjiri device lambat dan frame tidak hilang akibat buffer penuh. Hal ini itu penting karena ketika perangkat memiliki kemampuan hardware yang berbeda. Ketiga, kontrol kesalahan atau error control yang level tinggi. Meskipun Mac juga mendeteksi error, LLC juga dapat menambahkan mekanisme kendali error tambahan, tapi itu opsional. Keempat,
antarmuka terstandarisasi antar layer 2 ke layer 3. LLC memberikan jembatan sehingga protokol jaringan itu bekerja dengan berbagai jenis media tanpa harus tahu detail fisiknya. Nah, contoh perangkat yang menggunakan LLC itu ada router, switch layer 3, sistem operasi kayak Windows dan Linux, sama driver NIC. Nah, selanjutnya kita membahas tentang media access control atau MAC. MAC adalah supplier yang bekerja langsung dengan media fisik. Fungsinya jauh lebih teknis dan berbeda di hardware NIC. Fungsi utama MAC itu yang pertama ada data encapsulation atau encapsulation data, yaitu MAC bertugas membuat struktur frame kayak frameable, start frame delimiter, MAC address source, dan sebagainya. Nah, frame inilah yang nanti itu akan dikirim ke kabel atau udara. Kedua ada physical addressing. MAC menggunakan alamat fisik 48 bit untuk identifikasi unik setiap NIC, komunikasi antar node dalam LAN, dan menentukan kemana frame harus dikirim. Nah, ketiga ada media access control. Pada media yang digunakan bersama atau shared media. MAC menentukan siapa yang boleh mengirim. Contoh mekanisme aksesnya kayak medianya kita pakai Ethernet, mekanisme MAC-nya kita ada CSMA atau CD. Nah, itu tuh nanti mendeteksi dan menghindari tabrakan atau collision. Contoh lain lagi kita pakai media WiFi, mekanisme MAC-nya tuh CSMA atau CA, itu mencegah collision dengan ACK dan backup. Tanpa MAC, banyak device akan mengirim bersamaan atau collision itu jadi besar. Jaringannya bisa jadi nanti macet. Yang keempat itu frame delimiting. MAC menentukan awal dan akhir frame sehingga penerima dapat mengenali batas dari data tersebut. Kelima itu ada deteksi error, CRS di FCS. MAC menghitung cyclic redundancy check atau CRC. Jika CRC tidak cocok, frame akan drop. Meningkatkan keadilan komunikasi dalam LAN. Yang keenam, filtering frame di switch. MAC pada switch membaca MAC address dan menentukan forward, float, drop. Ini adalah dasar kerja switching. Nah, hubungan LLC dan MAC. LLC itu fungsinya menghubungkan IP dengan media, sedangkan MAC itu bekerja dengan hardware. Contoh dari LLC itu ada identifikasi IP V4 atau V6, sedangkan contoh dari MAC itu mengatur pengiriman frame. Baik, selanjutnya materi tentang fungsi MAC supplier. Silakan Mario. Fungsi MAC supplier atau Media Access Control Supplier. MAC supplier adalah bagian dari layer 2 atau data link layer dalam model OSI yang bertanggung jawab langsung terhadap proses pengiriman frame ke media fisik. MAC mengatur bagaimana frame dibentuk, bagaimana alamat ditangani, bagaimana error dideteksi, serta bagaimana perangkat mengakses media secara aman dan efisien. Fungsi MAC dapat diperluas menjadi 4 kategori. Yang pertama ada encapsulation atau pembungkusan data. Yang kedua
ada media access control atau pengaturan akses media. Yang ketiga, ada frame forwarding decision atau keputusan pengiriman frame. Yang keempat, ada kontrol mekanisme dan link management. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama dulu, data encapsulation. Pada tahap ini, MAC mempersiapkan data agar dapat ditransmisikan ke jaringan fisik. Di data encapsulation itu ada beberapa kategori. Yang pertama ada frame contraction dan delimiting, yaitu MAC menentukan struktur frame atau header, payload, trailer, serta penanda awal dan akhir frame. Hal ini memastikan setiap perangkat dapat membaca data secara benar dan memisahkan satu frame dari frame lainnya. Yang kedua, ada MAC addressing atau penanganan alamat fisik, yaitu MAC menambahkan alamat MAC, sumber dan tujuan yang digunakan sebagai identitas fisik perangkat. Switch menggunakan alamat ini untuk melakukan frame forwarding. MAC addressing memastikan identifikasi perangkat dalam satu broadcast domain. Komunikasi point to point dalam jaringan LAN. Proses ARP bekerja dengan benar. Yang ketiga ada error detection atau CRC VCS. MAC menghasilkan frame check sequence atau disingkat FCS menggunakan cyclic redundancy check atau CRP. Fungsinya mendeteksi korupsi data selama transmisi, membatalkan frame rusak agar tidak diteruskan, menjamin integritas data di media yang rentan noise. MAC tidak memperbaiki error, hanya mendeteksi perbaikan dilakukan oleh protokol lain, misalnya TCP. Kemudian ada yang kedua, media access control, pengaturan akses media. Ini adalah fungsi paling khas dari MAC. MAC menentukan kapan perangkat diizinkan untuk mengirim data ke media bersama. Beberapa metode yang diatur MAC tergantung teknologi. Yang pertama ada CSMA atau CD, yaitu Carrier Senses Multiple Access with Collision Detection. Itu digunakan pada Internet Hub Duplex. Mekanismenya, dengarkan media sebelum mengirim, deteksi tabrakan, back off atau mundur acak sebelum mencoba lagi. Walau jarang digunakan pada jaringan modern full duplex, CSMA atau CD tetap merupakan bagian fundamental dari standar MAC Internet. Yang kedua ada CSMA atau CA, yaitu digunakan pada Wi-Fi. MAC memastikan perangkat menghindari tabrakan dengan random back off, acknowledgement atau disingkat dengan ACK. Kemudian ada RTS atau CTS pada lingkungan padat. Kemudian ada token passing, yaitu pada media seperti token ring atau FDDI. Hanya perangkat yang memegang token yang boleh mengirim data atau zero collection. Yang terakhir ada scheduling dan arbitration, yaitu pada beberapa sistem industri, misalnya KAN bus, PLC networking, atau MAC menentukan prioritas paket. Kemudian yang ketiga ada frame forwarding decision atau keputusan pengiriman frame, yaitu walaupun pengambilan keputusan utama ada pada switch layer 2, MAC juga berperan dalam filtering, menerima atau menolak frame berdasarkan alamat MAC tujuan, frame type, plain tagging jika diproses oleh hardware MAC. Kemudian ada handling broadcast dan multicast. MAC menentukan bagaimana frame siaran broadcast dan siaran terbatas multicast diberlakukan di jaringan. Yang terakhir ada kontrol mekanisme dan link management.
MAC juga mengelola berbagai mekanisme kontrol yang memastikan koneksi tetap stabil. Pause frame atau Internet Flow Control, yaitu digunakan pada full duplex internet untuk menghentikan sementara pengiriman data agar tidak terjadi buffer overflow. Kemudian ada link negotiation atau bersama PHY. MAC bekerja dengan PHY untuk menentukan kecepatan 10 atau 100 Mbps. Ada menentukan duplex atau half. Kemudian ada menegosiasi media operasi. Lalu ada plan tagging atau B02.1 key, yaitu menangani penambahan atau penghapusan plan tag untuk memisahkan trafik berdasarkan segmentasi logis. Lalu ada QoS marking, yaitu MAC dapat memberi prioritas pada frame tertentu pengguna untuk VoIP, video dan trafik sensitif. Lalu selanjutnya ada akses ke berbagai media atau router. Router modern tidak hanya berfungsi sebagai perangkat penerus paket data, tetapi juga sebagai penghubung berbagai jenis media fisik dan nirkabel dalam sebuah jaringan. Kemampuan ini membuat router menjadi pusat integrasi lalu lintas data dari medium komunikasi yang berbeda agar dapat saling beroperasi. Di akses ke berbagai media router itu ada 7. Yang pertama, ada dukungan terhadap berbagai jenis media fisik. Router dapat menghubungkan dan meneruskan data dari berbagai media jaringan, antara lain kabel, internet, media paling umum digunakan untuk LAN, fiber optik untuk backbone berkecepatan tinggi atau ISP, dan jaringan kampus. Router mampu melakukan konversi dan translasi antar media ini, misalnya dari fiber ke internet tanpa mengubah struktur data paket. Lalu yang kedua ada media nirkabel. Router modern mendukung berbagai standar Wi-Fi dan teknologi wireless lain. Itu ada beberapa, ada Wi-Fi, ada Bluetooth, ada Wi-Fi mesh, dan wireless bridge. Yang ketiga ada media berbasis telekomunikasi atau one access. Router juga menyediakan akses ke berbagai jaringan wide area seperti DSL, kabel fiber, kelkuler, satelit, internet. Kemudian yang keempat ada virtual atau logical media. Selain media fisik, router juga mengelola media virtual seperti VLAN atau virtual LAN atau VPN, virtual private network, tunnel seperti GRE atau L2TP. Yang terakhir itu ada software defined networking atau disingkat dengan SDN. Yang kelima ada kemampuan konversi dan routing antar media. Router melakukan sejumlah fungsi inti untuk mendukung akses ke berbagai media, seperti media conversion, misalnya fiber ke internet. Kemudian ada router IP seperti OSPF. Kemudian ada quality of service, yaitu untuk mengatur prioritas traffic. Lalu ada network address translation atau disingkat dengan NAT. Kemudian ada access control, yaitu untuk keamanan. Yang keenam, ada contoh implementasi di dunia nyata, yaitu router rumah menghubungkan internet fiber dengan perangkat Wi-Fi dan LAN kabel. Kemudian ada router di kantor menghubungkan fiber WAN, switch LAN, dan akses point Wi-Fi. Router industri menggabungkan radio wireless, fiber, dan LTE sebagai cadangan. Router ISP menghubungkan ribu pelanggan melalui berbagai media, contohnya fiber atau wireless.
Yang terakhir itu ada manfaat akses multimedia pada router. Itu ada fleksibilitas, yaitu dalam membangun jaringan. Lalu ada redundansi atau failover jika salah satu media gagal. Kemudian ada kemudahan integrasi perangkat lama dan baru. Oke, selanjutnya adalah standarisasi di data link layer. Tidak seperti beberapa layer lain yang sering didefinisikan oleh IETF atau RFC, protokol pada data link layer sebagian besar ditetapkan oleh badan-badan internasional yang berfokus pada spesifikasi perangkat keras, karakteristik, media transmisi, dan aturan akses jaringan. Standar-standar ini memastikan komunikasi berlangsung stabil, interoperable, dan kompatibel antar perangkat dan berbagai vendor. Standar pertama yaitu ada badan internasional yang berfokus pada spesifikasi hardware dan media. Yang pertama contohnya ada IEEE. IEEE singkatan dari Institute of Electrical and Electronic Engineer, merupakan lembaga paling berpengaruh dalam pengembangan standar jaringan, terutama untuk data link layer. Standar terkenalnya seperti EE 802.3 atau Ethernet, lalu ada IEEE 802.1 atau Wi-Fi, dan IEEE 802.15 atau PAN, Personal Area Network, menjadi fondasi utama jaringan modern. IEEE mengatur hal-hal seperti format frame, metode akses media seperti CSMA atau CD, dan CSMA atau CA, pengalaman MAC, hingga kecepatan transmisi pada berbagai jenis jaringan. Yang kedua ada ISO atau singkatan dari International Organization for Standardization. ISO dikenal luas sebagai organisasi yang membuat model referensi OSI atau Open System Interconnection. Walaupun ISO tidak secara langsung menciptakan banyak protokol data link layer, ISO merupakan kerangka kerja, definisi fungsi, dan prinsip komunikasi pada layer ini. Dengan adanya standar OSI, berbagai teknologi jaringan dapat dikembangkan dengan struktur dan batasan yang jelas serta konsisten. Ketiga ada ITU atau International Telecommunication Union. ITU khususnya bagian ITUT mengembangkan standar untuk telekomunikasi global, termasuk protokol yang berkaitan dengan data link layer. ITU menetapkan standar untuk jaringan WAN seperti frame relay, X.25, dan beberapa aspek MPLS. Standar ini mengatur bagaimana data dipaketkan, dikirim, dan diteruskan pada jaringan jarak jauh hingga operator. Yang keempat, ada ANSI, American National Standard Institute. ANSI berperan sebagai berbagai yang mensertifikasi dan mempublikasikan standar teknis di Amerika Serikat. Banyak standar jaringan yang digunakan secara global awalnya disahkan oleh ANSI, termasuk beberapa standar terkait data link layer dan teknologi jaringan serat optik seperti FDDI atau Fiber Distributed Data Interface.
Kontribusi ANSI memastikan kompatibilitas industri yang konsisten. Berikutnya adalah kesimpulan dari modul 6. Data link layer merupakan salah satu komponen paling krusial dalam arsitektur jaringan. Bertindak sebagai penghubung kritis antara dunia perangkat lunak jaringan yang abstrak dan perangkat keras fisik yang konkret. Layer ini memastikan komunikasi yang andal dan teratur antar perangkat yang berada dalam jaringan lokal yang sama dan mengatasi tantangan unik dari berbagai media transmisi. Pembagiannya menjadi supplier LLC dan MAC memungkinkan spesialisasi fungsi yang efisien dengan LLC menangani identifikasi protokol dan MAC mengolah akses media dan enkapsulasi fisik. Tanpa fungsi yang kuat dari data link layer, komunikasi jaringan modern tidak akan mungkin terjadi. Selesai ya? Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.